Haleluya. Puji Tuhan. Sudah masuk semua ini? Masih 8. Apa, Dek? Yuni bilang apa? Belum masuk semua. Sebagian yang masuk ini. Kok jadi admit? Haleluya. Thank you ya, Yuni. Kita tunggu sedikit. Oke. Yuni siap untuk bersaksi? Nanti aku bantu ya. Berapa orang? Bisa. Oke, jaringannya. Oke, sudah masuk. Oke, haleluya. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah berapa, sayang? 12. Oke. Yuni, mari. Yuni yang bersaksi. Sip. Unmute. Bagaimana Yuni bersabar, akhirnya Tuhan kasih hadiah langsung 2 itu loh. Itu akibat dari kesabaran yang Yuni ambil ya. Pilihan untuk bersabar itu tadi. Yo. Salam semua, Yuni mau bersaksi ya. Halo. Shalom. Shalom. Ya, kemarin kan ya yang pasti sebagian udah tahu lah ya itu selisihnya sama yang itu semua. Iya. Jadi emang Yuni juga salah sih. Yuni salah ngomongnya di belakang gitu, enggak secara langsung ngomong di depan dia. Jadi akhirnya selisih paham gitulah sama si teman yang satu gitu kan. Tapi di satu sisi Yuni itu kesal. Soalnya Yuni ndak ngomong tabungan kok tiba-tiba dia bikin statusnya Yuni ini iri sama tabungan dia gitu. Jadi berapa hari gitu ya selisih, ndak teguran gitu, bikin sindiran kayak di sosmed gitulah gitu kan, kayak anak kecil aja gitu kan, sama-sama ndak mau ngalah. Akhirnya di satu sisi dia cerita sama Kak Ririn, dia bilang kayak gini, Kak tolong nasehatin si Yuni lah katanya kan. Iya. Akhirnya setelah itu nasehatin. Kita langsung ngobrol gitu kan. TikToknya dia langsung aku buka, tapi enggak WeChat, kitanya ngobrolnya di TikTok lewat TikTok kita video call. Udah ngomong-ngomong gitu kan, emang Yuni minta maaf. Akhirnya Yuni juga yang kesal, Yuni bilang, tapi enggak usah bilang tabungan gitu kan. Yuni enggak ada bilang tabungan, kok ada tabungan gitu. Yuni enggak iri sama tabunganmu, kata Yuni bilang kan. Kemarin dia juga sih yang kasih saran biar Yuni tuh nabung. Kok Yuni juga yang iri, di situ Yuni yang kesalnya loh, Kak. Akhirnya lalu cerita-cerita akhirnya ternyata salah di tabungannya nih, salah tabungan celengan itu salah. Ada teman lah yang satu lagi ngomporin. Teman yang satu ngomporin, akhirnya besoknya kita ketemuan, udah bikin janjian itu. Kata Yuni, besok kita tanya dia lah kayak atau siapa lah gitu kan. Lain kali kalau bikin orang kesal atau kasih penjelasan sama orang tuh jangan ditambah-tambah omongan orang mau gitu kan. Akhirnya sih itu sampai ketemu, besoknya ketemu, tapi enggak jadi itu Kak, enggak jadi nanya dia. Yuni sama si dia enggak jadi nanya. Si Yuni juga langsung pulang habis ketemuan, bikin makan-makan gitulah dulu awalnya, bikin masakan, udah makan, udah selesai lah gitu. Singkat cerita.
Singkat cerita, Dek. Tadi Yuni sama dia nggak tahu sih kalau dia sama dianya nggak tahu sih cerita apa enggak, tapi di situ Yuni langsung pulang. Di situ Yuni langsung pulang. Yuni mikir, oh udahlah, masalahnya udah selesai. Yuni juga udah tahu orang yang ngompor-ngomporin gitu kan. Akhirnya Yuni pulang. Nggak jadi nanya dia. Akhirnya itu beberapa hari lalu teman yang sebelah ini itu lagi tutup towing Yuni lagi, tutup TikTok Yuni lagi. Yuni baru tahu kan ditutupnya bukannya kaki mama sakit. Akhirnya katanya It's okay. katanya Oke, ceritanya sekarang bagaimana Tuhan memberkati Yuni? Bagaimana Tuhan memberkati Yuni? Kayak sama suami makin dulu tuh suami Yuni tuh orangnya dingin loh. Suami Yuni tuh orangnya diam, pendiamnya luar biasa, terus jarang sekali ngobrol, jarang ketawa sama kita gitu, sama Vivi, sama mamanya gitu. Sekarang udah makin akur lah gitu kan, udah mulai akur. Terus kemarin juga emang awal-awal kemarin tuh Yuni ada minta belikan motor. Cuma dia nih kayak banyak alasan gitu, nggak usah atau kesian uangnya tabungin dulu. Tapi udah mulai menjauh sama si teman-teman yang nggak berkualitas itu, akhirnya dapat hadiahnya 2, belikan motor 2 di situ. Jadi debal itu apanya berkat dari Tuhan. Kan sih? Ya segitu aja. Haleluya. Ini kesaksian. Ya, thank you Yuni. Jadi yang setelah Jejeni, Yuni kedua. Oke, thank you ya kesaksiannya. Inti dari kesaksian Yuni, saya menasehati Yuni untuk bersabar, tetap berteman. Karena apa? Yuni di tempat perantauan itu yang saya sampaikan ke Yuni waktu itu ya. Yuni nggak apa-apa, biasa, lepotan nggak apa-apa. Yang penting isinya kita tangkap ya. It's okay, itu udah mantap, itu keren deh. Jadi intinya saya menasihati Yuni di saat itu bahwa tetap berteman karena apa? Yuni jauh dari orang tua. Di tempat yang jauh, saudara adalah orang yang tinggal dekat gitu ya. Orang terdekat yaitu ya mereka itu, apalagi satu gang gitu ya. Jalan kaki mereka ini. Ayo langsung baik. Puji Tuhan, kemarinnya saya tanya satu-satu antara mereka, besoknya udah screenshot atau malamnya itu ya. Pokoknya sebentar doang. Sebentar aja ya Yuni, langsung kirim Kak sudah VC gitu, entah di apa, pokoknya mereka 2 dikirim ke saya. Akhirnya saya bersyukur karena apa? Yuni langsung melakukan. Yuni ini kalau ditegur salah, dia langsung bilang, ya Kak, memang Yuni salah. Nah itu luar biasa itu. Yuni salah. Kakak tuh langsung to the point. Yuni salah. Iya Kak, Yuni salah. Nah, sedikit soalnya, nggak semuanya bisa seperti itu. Langsung mengakui bahwa ya saya salah. Bapak Gembala tahu kalau saya bilang Hani salah loh. Itu saya loading dulu, merenungkan dulu, masih berperang dulu dalam diri bahwa loh, saya kan dari mana salahnya. Masih mikir dulu, tanya dulu sama Bapak Gembala. Jadi sayang, salahnya dari mana yang mana, harus ngerti betul baru. Oh di situ titik masalahnya. Sedangkan waktu saya bilang sama Yuni salah. Iya Kak, Yuni salah. Itu satu tamparan buat saya waktu itu. Saya udah pernah lakukan, ya saya salah langsung, itu belum ya. Saya sampai merenung. Ini serius. Satu kalimat itu membuat menjadikan berkat gitu. Jadi berkat buat saya pribadi. Jadi ya Kak, saya salah. Apa yang harus dilakukan? Saya tanya balik dan jawabannya bagus. Oke, besok harus sudah baikan.
Besok saya telepon dua-duanya. Saya masih antrian konseling, tiba-tiba mereka sudah kirim video call-nya ya, di screenshot ke saya. Puji Tuhan. Terus dibilang, Kak, saya lebih fokus ke anak dan suami. Perubahan terjadi. Itu yang membuat saya sukacita. Hubungan dengan suami makin harmonis, makin romantis, makin nyambung. Alhasil apa yang terjadi? Dia minta 1 motor, tapi dibelikan langsung 2. Itu bonus dari kesabaran. Karena di dalam kesabaran itu ada ketaatan, ada penundukan diri, ada rasa berbesar hati. Wah, komplit pokoknya. Di dalam kata sabar itu luas sekali. Paketnya paket genap lah gitu ya intinya. Nah, puji Tuhan, thank you untuk ini ya Yuni, terus berjuang untuk tetap akur dengan semua orang ya Yuni. Jadi tetap akur, tetap baik dengan semua orang. Haleluya. Mau ada yang nyambung lagi? Sudah. Mari yang mau nyambung tentang kesabaran. Sarangio sayang. Yang saya kasih ke Bapak Gembala Sarangio, sabarnya menghadapi saya luar biasa. Guru saya, dosen saya, yaitu ya. Jadi siapa yang mau menyambung? Dikasih 2. Ya, kalau tentang kesabaran itu sebenarnya kalau di Jawa itu bahasanya metani awak. Metani awak itu diri sendiri. Metani itu kayak rambut penuh kutu diambilin satu-satu itu loh. Untuk diri sendiri. Nah, itu metani namanya. Yuk, siapa yang mau melanjutkan? Mari. Siapa yang mau lanjut? Atau saya? Mama Alea pengen nyambung itu kesaksian, cuma di tempatnya katanya ribut. Oke, Mama Elea, karena ini ya, jadi karena sering komunikasi ya, saya gilir satu dari ujung sampai bawah gitu terus. Puji Tuhan Mama Elea. Kadang seringkali dia juga down untuk menghadapi kehidupan di sana ya. Namanya manusia, saya maklum sekali. Bahkan beberapa waktu nggak ikut ibadah ya Mama Elea. Jalan-jalan, cari hiburan gitulah intinya. Lagi sumpek Ibu katanya. Lagi suntuk gitu ya, lagi berbeban gitu dia bilang. Dan puji Tuhan sesekali ya ada di titik di mana dia memang butuh kayak gitu ya. Tapi kembali lagi firman Tuhan, ketika kita dalam kesesakan, kita dalam segala keadaan, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh supaya kita mengerti setiap situasi. Lah, puji Tuhan, Mama Elea jadi Wonder Woman di keluarga, di mana saya selalu bilang Mama Elea menjadi berkat. Oke, Sukma. Oke, Sukma. Jadi puji Tuhan Mama Elea berperan menjadi banyak pribadi ya di dalam rumah itu, di mana mertuanya puji Tuhan mengalami sesuatu yang tidak seperti mertua pada umumnya, tapi puji Tuhan Mama Elea masih punya mama mertua. Itu yang pasti ya Elea, karena saya merasakan saya tidak punya mama mertua, punya satu papa mertua dan sudah dipanggil Tuhan. Terasa sekali dalam hati saya. Secara daging saya, Tuhan, saya masih merasa bahwa masih ada pribadi itu gitu sampai detik ini. Dan Mama Elea masih punya mama mertua dengan segala keadaannya apapun. Intinya Mama Elea tetap sabar terus. Karena sabar itu firman Tuhan bilang harus panjang sabar. Karena nggak ditentukan sebatas apa, panjang itu panjang sekali. Jadi kita ini sepanjang hidup kita disuruh untuk bersabar. Itu kata firman Tuhan. Kita disuruh panjang sabar. Jadi Mama Elea tetap kuat ya, mengerjakan semuanya sendiri, masih tetap bekerja, melakukan semuanya. Wonder Woman ini Mama Elea. Ini kesaksian Mama Elea luar biasa. Mau tambahkan Mama Elea? Iya sih mau tambahin. Tapi ini soalnya takut ganggu.
ada bunyi tang tung tang tung. Hmm. Iya, kan beberapa hari yang lalu gitu ya. Sebenarnya ada juga perselisihan gitu. Perselisihannya hanya karena masalah sepele. Ya dalam pertemanan, persahabatan. Hanya masalah sepele gitu. Aku sih orangnya emang nggak mau terlalu memperpanjang masalah gitu. Walaupun ya Iya. orangnya salah gitu, kita harus tetap minta maaf biar mencairkan suasana gitu. Iya. Jadi suamiku dia Apa, Dek? itu tuh tengok dia Apa, ngomong Dek? aku blablabla katanya. Jalan. Ya beberapa hari kemarin Ah, aku tuh orangnya paling apa ya, kalau seandainya bermusuhan atau itu tuh nggak tenang, rasa hatiku ada rasa yang mengganjal takut. gitu. Iya takut Iya. pokoknya kalau belum minta maaf, kalau belum apa ya kan kalau Insya nanti ya bentar aku mau ke kamar loh biar nggak diganggu suamiku tuh gitu ya. Mau Oke. serius Buka kamera biar keren ya. malu Bu Iya, buka serius buka kamera. kamera karena di depan nggak apa-apa. Ayo kita ngobrol sambil tatap mata. Orangnya ya ini nih mau Iya, tanya dulu. betul. Tunggu ya mau pakai baju Oke. panjang loh Oke. biar rapi. Kayak radio. Oke. Oke. Ini Ini soalnya Nggak direkam apa-apa nih. di rumah. Ah, Iya iya. ceritanya Betul. kan kita mau ini sembah Tuhan, masa mau itu mau kayak gimana gitu bajunya harus rapi sedikit. Itu kayak ibu tuh selalu pakai kemeja kalau Rapi banyak. Tuhan. Iya ceritanya. Haleluya. Iya. Lanjut. Nggak usah ketawa Dek Yuni. Karena tahu ini, yang ketawa yang tahu ini. Kelihatan. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu dia nggak. Aku tuh kalau sama Terus? tiga ya. Kayaknya ini akhirnya wan juga. Iya. Aku tuh dari dulu pertama aku di Cina pun aku emang ada orang yang bermasalahan sama aku tuh. Tapi aku tuh rasanya mengganjal banget kalau belum minta maaf, kalau benar belum clear gitu. Iya. Jadi aku Iya. sampai berusaha walaupun aduh rasanya tuh nggak mampu gitu mau memaafkan apa, tapi seiring berjalannya waktu gitu jadi harus perlahan-lahan gitu. Jadi sekarang udah kayaknya biasa aja, bahkan sampai chat dia mau minta bantu ini itu tetap aku bantu gitu, aku bantu dengan ikhlas, nggak ada mau mikirkan masalah yang lalu biarlah berlalu. Terus kemarin kan belum berapa lama pokoknya ceritanya yang itu yang tadi tuh, yang tadi udah lama, yang ini bang baru lagi ya ceritanya tuh masalah sepele gitu, masalah sepele kan nggak bisa lihat momen gitu, udah ini itulah udah tau lah namanya kalau bertengkar kan masa nggak mau negur nggak mau itu, kalau ada yang egois gitu nggak, kan dalam dua orang tuh nggak ada yang mengalah gitu sama-sama egois, pokoknya sampai kapanpun kalau masih dipendam itu hati, aduh nggak bakalan tenang deh kalau yang akunya ya, kalau yang akunya gitu. Misalnya kan kalau kita Iya. kelahi atau apa gitu, kalau Iya. dua-duanya sama egois itu susah banget itu. Harus salah satunya harus ada lah yang apa ya Bu namanya tuh? Yang apa yang mencairkan Mau suasana ngalah. gitu. Iya, yang Mengalah, mengalah. sabar. Iya, beberapa hari jak kami yang selisih aku sampai udah sedih banget itu mengganjal di hati ini. Pokoknya mau luar biasa gitu, walaupun hanya masalah sepele kan, kok tiba-tiba udah kenal dekat, udah teman gimana gitu, kok tiba-tiba kayak gini gitu kan. Jadi berusaha gitu.
Ya kalau kan langsung kemarin ketemu kan. Jadi minta maaf, mencairkan suasana, udahlah pelukan gitu. Aduh sedih banget pokoknya. Minta maaf saling ini itu. Jadi Yeay, eh berhasil. ya, jadi ya normal lagi gitu. Jadi saling memaafkan, minta maaf supaya nggak ada yang mengganjal gitu. Ya kalau kita udah minta maaf ya, seandainya minta maaf, tapi kalau masih sama sikapnya gitu ya sama gak bohong ya kan. Tahu nggak artinya? Kan kalau kita nih kelahi, tapi udah minta maaf, tapi kok berkawan gitu, tapi nggak kayak yang dulu lagi gitu, agak canggung gitu. Jadi kemarin benar-benar udah dipelongkan, udah kasih cuma unek-unek di hati gitu kan, dikasih itu sama dia gitu, ngomongin baik-baik gitu. Udahlah, jadi sekarang udah kayak biasa lagi gitu. Dan Haleluya. Berhasil Mama Elea. tetap Gunung sabar. batu esnya pecah. Haleluya. Iya, Ya, ya, pecahnya ya, dengan ya. bahagia gitu Iya, pokoknya. puji Tuhan. Jadi nggak ada beban gitu kalau kita bermusuh sama orang kan, Bu. Iya, Bermusuh sama orang kalau belum clear gitu, rasanya tuh masih ada yang mengganjal gitu. iya betul. Ibarat Iya, iya. air ya, kan kalau air ada Sudah plong. batu. Enggak, kalau air tuh, kan kalau kita minum misalnya kalau kita minum gitu kan. Kalau misalnya ada kayak batu, kalau apa gitu, kesangkut gitu kan enggak Iya. minumnya kan. Coba kalau dia lancar gitu, sedap minumnya gitu. Ya, haleluya. Berhasil. Karena apa? Saya tahu betul cerita awal ya, karena Mama Elea kasih taunya detail sekali, pokoknya cerita sampai detail. Jadi secara kalau Mama Elea egois, tidak ada kesabaran dalam hatinya, runyam, udah runyam lah ya. Dia Karena nggak apa mau yang terjadi? mempertahankan gitu. Pasti saling begini. Puji Tuhan, dia dengan kerendahan hati, dengan segenap hati, kesabaran yang dia miliki, dia nyamperin, dia yang malah peluk. Akhirnya apa? Semuanya selesai. Wih, dahsyat ya tentang Iya, kesabaran itu rasa kalau kita bahas yang tentang sabar, iya, Bu, Rabu yang depan lanjut mengganjal loh di ya. hati. Yang lain yang belum kebagian malam ini. Ya, ya, Ayo ya. ayo. Haleluya. Iya, ya. Rabu depan lanjut loh ya. Ini soalnya waktunya. Haleluya. Wih, mantap ya. Pokoknya masih tema kesabaran. Semuanya dikoleksi ya, kesabarannya. Dikoleksi, harus naik level, tingkatannya harus naik terus. Mari kita berjuang, jangan sampai melorot serut kayak perosotan. Kita di bawah. Jangan seperti main permainan ular tangga juga. Kita udah berjuang di tingkat ini. Tahu-tahu kena tangga zong. Ngulang dari awal. Jangan ya, kita berjuang bersama-sama untuk sabar. Nah, ini saya mau ceritakan dengan tentang Sally Alfianita. Sally Alfianita ini di awal ya, karena dia ikut kloter pertama, dia masuk di kloter pertama kedatangan Sally Alfianita. Thank you ya Mama Elea, thank you ya. Lanjut Rabu depan dengan cerita yang lebih lagi ya, naik lagi level. Ini udah naik tingkat nih ya, Mama Elea. Nanti naik lagi kelas ya, dan ujian. Haleluya. Kalau Sally Alfianita juga mengalami difitnah itu dari orang sama-sama di Cina, sama-sama berjuang bersama, pulang kampung namanya itu Mbak Selebritas. Jadi dia ini naik daun. Artis papan-papan gitu ya. Bukan papan atas, artis papan-papan. Karena KW-nya kan KW berapa, jadi KW dari artis. Tapi kayak artis terkenalnya gitu ya. Jadi Sally Alfianita di kampungnya, kampung sekitarannya, pokoknya kampung-kampung yang berjejer-jejer kan dekat-dekat ya kampung di sana. Jadi orang yang dari Cina itu di Indonesia luar biasa ya. Secara daging pasti nangis menjerit. Sally dengan suaminya bekerja sama dengan baik dan
berjuang untuk selalu sabar. Dari sejak saat pertama kita kenal, saya selalu bilang, sabar, karena nggak ada lain lagi. Sabar, karena Tuhan yang memerintahkan kita ini harus panjang sabar. Makanya menjadi pelaku firman atitnya luar biasa itu tadi. Nah, nggak cukup di situ, itu yang sudah populer, teman terdekatnya pun menikam dia. Dari teman terdekatnya. Komplit sekali si Dek tentang hal-hal kayak gitu, saya sampai bilang gitu sama si Sally di tahun dulu. Bukan di tahun sekarang ya. Dan masih berlanjut juga. Selalu bilang, Sally sabar ya. Iya Kak, sabar. Iya Kak, rela ya Dek. Terserah mereka mau perlakukan apapun, yang penting Sally tidak melakukannya. Tidak ada di dalam itu. Iya Kak. Selalu saya menyemangati Sally. Di dalam hubungan pertemanan, persahabatannya, tetanggaan ya, terus orang-orang di luar. Dia ini belum lagi suami yang tadinya ekonominya sangat bagus, pekerjaan. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan ya. Bukan Tuhan yang memang merencanakan, tapi ingat Ayub diizinkan Tuhan loh. Untuk menjalani semua proses hidupnya. Itu supaya apa? Kita ini menjadi orang yang melihat Tuhan satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup kita. Contoh-contohnya Ayub itu. Wah, berat sekali Ayub ini ya. Bahkan ditinggalkan pasangan hidupnya si Ayub ini. Itu yang membuat berat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, harta diambil, semua diambil itu masih bisa dijalani. Tapi kalau suami atau pasangan gitu, berat sekali, saya nggak bisa. Itu cukuplah Ayub lah Tuhan ya. Saya itu sampai bilang gitu. Nah, Sally Alfianita, dari sejak dia di kampung, prosesnya dia dari sekolah, dari remaja, di keluarga. Saya sampai mengenal detail kisah si Sally. Tapi semua peristiwa dia dari sejak kecil sampai detik sekarang, itu semuanya tidak lewat dari kesabaran. Sabar, tentang kesabaran. Proses hidupnya Sally sampai detik sekarang. Ada kesaksian Rabu depan Sally harus kesaksian tentang HP yang hilang, tapi Tuhan taruh makhluk di depan mata. Sally harus saksikan sendiri Rabu depan ya. Firman Tuhan Sally tadi telat masuk ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Artinya apa? Kenapa dari kecil Sally prosesnya kesabaran. Di sini ada dua Sally, dua-duanya diproses tentang kesabaran. Jadi mengikuti terus. Tuhan itu kayak nodong, sabar ya, kayak gitu terus. Dengan melalui berbagai banyak liku-liku jalan kehidupan, problem tentang kehidupan. Karena apa? Sally diminta untuk menjadi seorang pahlawan. Bahkan firman Tuhan lebih dari seorang pahlawan. Sally, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sabar ya, dua Sally, adikku yang kukasih dalam nama Yesus dan semuanya yang kusayangi, kucintai dengan segenap hatiku. Kesabaran itu melebihi seorang pahlawan, kata firman Tuhan yang bilang. Firman Tuhan itu hidup. Mari kita menjadi seorang pahlawan, bahkan lebih dari pahlawan. Amen. Di dalam kesabaran, kenapa melebihi seorang pahlawan? Karena di dalam ada perjuangan, di dalam ada pengorbanan, di dalam kesabaran. Ada keikhlasan, ridho, lilo, rela, ada kerelaan yang besar. Itu di dalam kesabaran. Sally tidak banyak omong. Dia diam, tukang nangis kayak saya ya. Jadi kalau Sally cerita itu, Sally nangis, saya nangis. Kadang saya nangis duluan, yang mendengar baru dia ikut nangis. Kayak gitu kami kalau lagi cerita-cerita berdua sama Sally Alfianita ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dua Sally ini tetap, Sally bendahara juga. Kalau kita nangis berdua, ketawa juga ngakak berdua. Sampai Kak Beni,
nengok apa ini mereka ini, apa yang dibahas gitu. Ketawa sampai ngakak kayak gitu. Nah, puji Tuhan, Sally Alfianita bisa melewati beberapa waktu yang lalu yang tidak bisa ikut ibadah. Beberapa saat ini, beberapa waktu ini dia mengalami kesesakan tapi dari pihak yang seharusnya tidak apa ya, yang nggak penting banget untuk dipikir, tapi karena dia orang yang itu ya melankolis, sanguin melankolis dia ini, tipikal Sally ini. Dia mengalami serangan jantung di waktu malam waktu itu. Malam ya, Dek ya. Lalu dibawa ke rumah sakit sama ibu. Iya, dibawa ibu mertua ke rumah sakit. Kena jantung lemah di saat itu. Kami chattingan. Saya di rumah bilang, Tuhan, saya langsung berdoa. Waktu itu masih dalam pemeriksaan, saya belum dikasih tahu Sally sakit apa, saya langsung berdoa, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, jantungnya Sally sehat, jantungnya anakmu ini kuat, tidak ada jantung lemah dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoakan jantung karena apa? Tekanan secara batiniah, secara jiwa. Sally sedang mengalami tekanan batin yang berat sekali. Dia sampai mengalami sesak nafas dan jantungnya berdebar sangat kencang. Dia belum cerita bahwa dia kena serangan jantung. Jantungnya lemah. Tapi saya berdoa waktu dia VC sebentar lagi diperiksa Kak gitu. Tapi feeling saya kuat, makanya saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, besoknya gitu ya atau lusa, pokoknya selang dari malam itu setelah pemeriksaan semuanya selesai semua dengan baik, udah perawatan obat semuanya dibawa pulang. Setelah itu dokter yang dia periksa saat itu dimintanya ke dokter rumah sakit yang lebih besar. Saya berdoa lagi, Tuhan, tidak ada sakit jantung dalam diri Sally. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya baik. Puji Tuhan, di rumah sakit yang besar dinyatakan Sally tidak sakit jantung. Saya bersukacita sekali. Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. Engkau luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Di sini saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sally, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, kata firman Tuhan. Untuk dua Sally dua-duanya ini ya, di mana apa sedang mengalami goncangan di dalam hari-hari ini. Ini pesan dari Kak Ririn untuk dua Sally dan untuk kita semuanya ya. Sally, hari Rabu depan bersaksi tentang HP yang hilang, di mana Tuhan Roh Kudus berbicara dalam hatimu, mengingatkan bahwa Tuhan pengen lebih dekat dengan Sally. Dan Sally taat, akhirnya berjuang dengan dirinya, semakin dekat dengan Tuhan ya Sally. Tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Tapi bagaimana cara kita bangkit dari kesalahan, itu yang Tuhan perhitungkan. Amin. Amin Sally. Amin. Haleluya, haleluya. Oke. Untuk yang lainnya semuanya saya percaya Neng pasti punya cerita yang luar biasa. Mama Jason dan semua dari kita. Mama Foni juga yang nggak bisa hadir dari malam ini. Sally, saya kenal betul dua Sally ini. Dan Mama Nina, wah dengan perjuangannya luar biasa. Kita sambung Rabu depan atau hari Sabtu ya, Sabtu atau Rabu. Oke, nanti saya kabari. Jadi semuanya persiapan ya, supaya apa kesaksian dikit dicicil. Semuanya kebagian kayak gitu ya, saya tulis semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi inti dari bersabar adalah orang yang sabar itu tidak fokus dengan amarahnya. Temperamennya stabil ya, tidak meningkat tinggi demi memperoleh kepuasan hati. Misalnya kalau marah, langsung aja dimuntahkan. Nggak mikir, ini ada orang nggak ya? Kena muka orang nggak ya saya muntah itu? Maaf, saya pakai istilah bahasa jorok ini, kotor ya. Tapi inilah, kemarahan itu ibarat muntah dari dalam mulut kita, yang kita langsung semburkan ke sembarang tempat, bahkan kita merem waktu muntah, jadi tahu-tahu di muka orang, waktu kita melek sadar loh, kena muka orang, minta maaf pun sudah ada
membekas di situ. Mari kita belajar menguasai diri supaya tidak meluapkan kepuasan batinnya kita yang sesaat. Tapi mikirnya ke depan harus panjang. Sabar itu dengan apa sabar? Di dalam kesabaran itu ada kebijaksanaan. Orang yang sabar pasti bijaksana, pasti bijak karena memikirkan hal-hal yang ke depan panjang dan memikirkan jalan keluar di mana titik permasalahan, gitu ya. Orang yang sabar itu pasti lebih bersikap tenang, menguasai situasi dan tidak mengambil tindakan yang sembarangan, mempertimbangkan supaya tidak keliru, serta meredam gitu ya amarah kita. Orang yang sabar tidak digoyahkan oleh berbagai goncangan kehidupan yang disebabkan oleh berbagai serangan dan godaan-godaan di luar. Orang yang sabar akan puas dengan tindakan-tindakan yang maksimal yang sudah kita perjuangkan dalam diri kita. Sabar itu ibarat karet, kata Bapak Gembala. Kayak karet. Semakin ditarik, semakin panjang. Artinya jiwa yang besar memiliki permakluman. Kata firman Tuhan, panjang sabar. Wow. Awalnya Atit luar biasa. Tapi kalau sudah terbiasa, tanya Celia Alfianita ya, tanya dia. Boleh kok cari kontaknya di grup jemaat ada juga. Haleluya. Kita belajar saling memberkati satu dengan yang lain tentang bagaimana cara kita bersabar di dalam kehidupan kita, persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Oke, siap semuanya untuk bersabar? Unmute. Siap. Siap. Oke, haleluya. Iya, yang ada dapat tambahan porsi dalam minggu-minggu ini sampai waktu yang ditentukan kita bahas lagi. Siap ya, ingat ya malam ini. Oke? Oke. Oke, jemaat Tuhan. Yuk bangun. Masih di situ kan? Oke. Memang luar biasa, saya dari tadi memperhatikan serius dari awal sampai akhir tentang sabar ini. Wah, ini nggak gampang ya jemaat. Ya, mungkin saya mengulang kembali peristiwa tentang kesabaran waktu di depan mata saya, di depan beberapa orang, para pemuka-pemuka, petinggi-petinggi. Waktu istri saya dibilang pelacur di depan umum, begitu. Saya itu senyum, saya tidak marah. Seperti kata tadi firman Tuhan, orang sabar itu dia tidak meluapkan nafsu marahnya supaya dia merasa puas. Biasanya begitu. Kenapa Yuni marah? Karena dia mau memuaskan nafsu marahnya. Kenapa saya marah? Pasti saya mau memuaskan nafsu marah saya. Neng juga gitu. Kenapa dia marah sih Neng? Karena dia mau meluapkan nafsu marahnya. Nah, ingat ya, orang yang marah, suka marah, itu orang yang pasti mau melampiaskan nafsunya untuk membela diri. Betul? Aku nggak ada begitu, aku nggak mau. Nah, itu pasti kita mau melampiaskan pembelaan diri kita. Nggak ada aku kayak gitu. Dianya begitu. Begini. Ya itu pasti. Saya mau tutup ya dengan cerita ini ya. Waktu dibilang istri saya pelacur depan mata saya, di depan beberapa orang, dibilang istri saya jual diri. Ya kan? Ya saya tersenyum saja jemaat. Saya tersenyum sambil mengangguk dengan menatap mata orang itu. Bayangkan. Saya tersenyum dengan orang itu, menatap dia dengan penuh kasih, tanpa kebencian. Bah, ini ya. Jadi benar-benar sabar. Sabar itu bagaikan karet, makin lama makin panjang dia. Makin dilukai orang, makin panjang sabarmu. Makin dilukai, makin panjang. CJ ini makin disikat, makin panjang sabar. Bukan berarti CJ ini nggak bisa tegur orang itu. Bisa.
tapi kesabarannya itu panjang, makin tambah, makin tambah. Itulah karet. Makin lama makin tarik, makin panjang, makin panjang. Jadi panjang sabarnya. Seperti itu ya. Nah, ada banyak hal sebenarnya. Itu salah satunya. Jadi Anda nggak usah marah, emosi, melampiaskan nafsu, pembelaan diri. Aku nggak gitu. Nggak perlu. Diam saja itu Anda sudah membela diri kok sebenarnya. Anda sudah menang. Kenapa? Saya kasih tahu resepnya. Waktu Anda berdiam, di situ orang bisa menilai Anda bahwa Anda adalah orang benar. Justru ketika Anda memang benar-benar adalah orang yang tak bersalah, tapi Anda bersikuku untuk marah, gitu, itu justru Anda bisa dipandang orang yang salah. Padahal Anda sebenarnya yang benar, tapi karena Anda suka bela diri, marah-marah, Anda bisa dipersalahkan. Mengapa? Karena dari karakter kita. Nah, itu kan benar dia orangnya bela diri kan? Nah, jadi begitu penilaian. Saya kasih tips. Justru Anda berdiam, diam, nanti orang lain menilai. Nggak perlu bela diri. Saya pernah bilang lagi ke jemaat Tuhan. Kalau dibilang kamu itu jahat, kamu itu mohon maaf, kamu itu tai, kamu itu kotoran. Ya, saya tai, saya kotoran. Sudah puas? Belum? Ya udah ngomong lagi, apalagi. Ayo hina saya sehina-hinanya. Bisa seperti itu jemaat? Puji Tuhan saya sudah lolos. Saya dibilang begitu oleh anugerah Tuhan yang membantu saya. Saya juga pernah marah kok. Saya pernah marah bela diri. Tapi setelah saya renungkan, tak ada gunanya. Kita memang layak kok dibantai perasaan kita. Yuk, sama-sama katakan, kita layak, perasaan kita layak dibantai. 1, 2, 3. Yuk, buka, unmute. Kita layak dibantai. Ayo. Nah, ayo. Nekat, perasaan kita layak dibantai, dibajak. Perasaan kita. Wah, ini khotbahnya keren. Mantap. Ini anak Tuhan. Perasaan kita layak dibajak sama Tuhan, dibantai habis-habisan. Supaya apa? Jadi orang kebal. Ya. Oke, sekian firman Tuhan. Luar biasa firman Allah. Jemaat Tuhan, saya lihat perkembangan demi perkembangan kerohanian jemaat, saya branding. Jujur, saya branding sekali. Pertumbuhan rohani kalian luar biasa. Semakin lain, semakin lebih naik. Saya branding loh jemaat. Ini yang buat saya tertarik. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus yang baik, terima kasih. Pertumbuhan rohani kami semakin hari semakin kelihatan. Kami gagal di hari kemarin, menit kemarin, detik kemarin. Tapi kami terus dimotivasi oleh firman Allah. Supaya kami semakin hari semakin lebih baik adanya. Aku percaya Tuhan, saya mampu. Jemaatmu juga pasti mampu. Hamba juga pernah gagal dalam hal kesabaran. Bahkan sering gagal. Saya percaya jemaat pun akan mengalami yang sama sekalipun meski sering gagal dalam hal kesabaran. Tapi ketika mereka mau respon, mereka akan menang soal kesabaran. Saya percaya karena ini firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin, tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang penting adalah kami merespon satu dengan yang lain. Bapa di surga, aku minta kepada Bapa, kuatkan teguhkan hati jemaat-Mu. Kalau hari-hari ini mereka digoncangkan oleh berbagai peristiwa kehidupan, baik dari persahabatan, baik dari pertemanan, rekan kerja, pasangan hidup yang mungkin memproses hati kami begitu sakit. Memang kata firman Allah, sabar itu lama menderita, artinya panjang. Orang sabar itu pasti harus berkorban.
Orang sabar itu pasti dia memaklumi, memiliki permakluman. Orang sabar itu pasti adalah orang yang lebih bijak dari orang yang tidak sabar. Orang sabar itu pasti tidak akan gampang marah atau emosi. Dia pasti bisa mengendalikan situasi atau mengendalikan nafsu marahnya demi membela dirinya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sangat menarik malam ini. Memang kami adalah orang yang layak dibajak, perasaan kami layak dibantai. Karena untuk tujuan bahwa hati kami akan menjadi hati yang subur, hati yang kebal, dan kami menjadi anak-anak yang manis, yang lembut, yang penuh kasih mesra kepada setiap orang. Dan saya percaya Tuhan, firman-Mu bilang, orang yang sabar akan menuai hasil, akan menikmati berkas-berkasnya. Aku percaya itu. Jemaat-Mu yang hari ini sabar, mereka akan menuai kesabaran mereka berkat janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doaku Tuhan. Hamba berdoa, kuatkan, teguhkan jemaat-Mu. Mereka yang hampir menyerah karena rumah tangga, karena persahabatan dan yang lain sebagainya. Biar mereka tidak mundur setapak pun. Untuk mereka malas beribadah. Karena mereka berkata, aku mau maju terus. Sekalipun aku harus luka-luka. Sekalipun aku harus berdarah-darah. Tapi aku tetap iring Yesus. Tapi aku harus tetap beribadah. Sekalipun aku terseok-seok. Sekalipun aku hampir menyerah. Sekalipun aku sudah di titik puncak aku mau mundur. Tapi Tuhan tetap bagianku. Terima kasih Bapa. Aku percaya keluarga Jemaat Kristus Overseas akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tidak hanya sekedar berkata-kata. Tapi mereka benar-benar memiliki buah yang manis. Amin. Yang akan dinikmati banyak orang. Sehingga benarlah kata firman-Mu. Mereka adalah pujian di hati kami. Amin. Mereka adalah suratan terbuka di hadapan banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Hamba memberkati semua jemaat-Mu, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, usaha mereka, semuanya yang terbaik dari sorga, menurut ukuran Tuhan pada mereka mengalir. Dalam nama Yesus Kristus. Hamba tidak mau rumah tangga jemaat-Mu menjadi rumah tangga yang bermasalah, broken lagi. Tapi mereka menjadi rumah tangga yang hot, yang romantis, yang utuh. Yang bisa memisahkan mereka adalah kematian, nafas hidup yang berhembus terakhir kalinya di tubuh ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Aku percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jaga lindungi semua para suami-suami untuk mereka tetap setia terhadap istri mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh keluarga kami yang belum percaya kepada pribadi-Mu Yesus. Selamatkan mereka Bapa lewat cara hidup kami. Atau lewat tanda-tanda ajaib. Atau lewat mimpi. Atau dengan cara-cara-Mu yang kami tidak mengerti. Selamatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Juga berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka. Pemberian mereka. Semuanya. Pengorbanan mereka. Tuhan berkati. Berlipat ganda. Bagi kemuliaan Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat hatimu. Angkat tanganmu. Di hadapan Tuhan hari ini. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Oleh anugerahnya yang begitu besar. Dan cinta kasih sayang dari Yesus Kristus. Dan oleh persekutuan Roh Kudusnya yang begitu manis dan lembut. Memimpin kita sekalian setiap harinya. Beliau menasehati, menegur kita, mengingatkan, bahkan memotivasi kita. Untuk mencapai kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keturunanmu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati setiap yang kau kerjakan oleh tanganmu, dijadikannya berhasil. Sebab Tuhan besertamu, sebab engkau mengasihi Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan berkati.